Baiklah, saat ini saya sedang berada di depan Bears Cafe dan saya akan masuk. Potong dulu kok. Jadi karena di sini mematuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah, saat ini saya akan cuci tangan lalu masuk. Jadi saat ini saya akan masuk ke dalam hotelnya. Baiklah semuanya, saya bersama dengan owner Bears Cafe bersama Kak Iya. Saat ini saya akan mewawancarai dia tentang kafe ini. Saya ada beberapa pertanyaan kepada Kak dia. Yang pertama, bagaimana latar belakang bisnis ini Bang? Nah, terima kasih. Jadi usaha ini tepatnya dalam kafe ini dibangun tentunya sebagai menambah penghasilan keluarga. Bagian dari salah satu juga tetap pencarian. Guru berikut, apa tujuan kita mendirikan bisnis ini Pak? Tujuan kurang lebih sama dengan latar belakang sebenarnya satu usaha tentunya untuk menambah penghasilan untuk kesejahteraan keluarga. Ketiga, apa alasan pelanggan memilih kafe ini dibanding kafe lain? Alasan karena yang pertama tempat yang nyaman, yang kedua menu yang ditawarkan di sini tentunya dikenal. Di sini juga yang lain daripada yang lain bisa ada bukan cuma free wifi tapi ada free karaoke juga untuk setiap yang datang. Berikut, apa masalah yang dihadapi saat membangun kafe ini? Kalau masalah pada saat membangun, yang pertama tentunya mencari konsep itu untuk di awal. Tapi setelah berjalan, masalah besar yang dihadapi ini kendala dengan adanya pandemi COVID-19 ini di awal-awal. Tetapi berjalan dengan new normal, ya kali ini kami juga bisa menyesuaikan dengan new normal yang ada. Kalau boleh tahu, berapa karyawan yang sudah sini dan berapa penghasilan per bulannya? Karyawan ini 5 dan untuk penghasilan per bulan, mohon maaf saya tidak menyebut angka, tetapi kira-kira dia bisa menghandle untuk semua keperluan di kafe, termasuk dengan operasional, biaya makan, bulanan, dan juga karyawan ini bisa terbayar. Berikut, apa produk yang menjadi unggulan kafe ini? Produk kalau di sini karena kami tadi tidak bicara tentang makanan. Kalau makanan di sini yang utama ya bebek bakar dan juga ada makanan-makanan lainnya tentunya enak. Tapi yang lain dari kafe-kafe ini, Tondano itu bebek bakar. Dan terakhir, berapa lama usaha ini Pak? Usaha ini baru jalan 2 tahun karena memang baru dimulai Februari tahun lalu. Demikian wawancara bersama Kak Lydia. Terima kasih. Terima kasih. Dalam berbisnis, kita selalu dihadapkan dalam beberapa pilihan yang sulit. Meski begitu, kita tetap dituntut untuk selalu menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Ada beberapa langkah untuk mengambil keputusan dalam berbisnis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Hal paling penting sebelum melakukan pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah. Dalam bisnis, yang butuh diselesaikan atau diputuskan penyelesaiannya. Jika kita salah satu dalam mengidentifikasi masalah, bukan tidak mungkin jika keputusan yang kita ambil nantinya tidak menjawab permasalahan yang kita miliki. Dalam pengambilan keputusan, penting sekali bagi kita untuk mengidentifikasi akar masalah. Bukan hanya sekedar dampak langsung dari akar masalah. Sebagai contoh,
jika terdapat masalah dalam berbisnis, dapat berupa menurunnya tingkat penjualan. Perlu diketahui bahwa menurunnya tingkat penjualan bukan merupakan akar masalah, melainkan hanya dampak langsung dari akar masalah. Selain itu, proses identifikasi ternyata menemukan bahwa menurunnya penjualan disebabkan oleh perubahan tren atau selera masyarakat di Indonesia. Hal inilah yang menjadi akar masalah dari usaha kita. Dari situ, kita baru bisa melaksanakan langkah pengambilan keputusan yang kedua untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan usaha kita. Beberapa metode sistematis bisa kita lakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah, diantaranya adalah metode tulang ikan atau fishbone dan metode akar penyebab atau root cause. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah kita yakin bahwa kita telah menemukan akar permasalahannya, kita bisa memulai mengumpulkan informasi-informasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa dalam mengumpulkan informasi tidak boleh setengah-setengah. Artinya setiap informasi yang kita kumpulkan Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah kita yakin bahwa kita telah menemukan akar permasalahan, kita bisa memulai mengumpulkan informasi-informasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa mengumpulkan informasi kita tidak boleh setengah-setengah. Artinya, setiap informasi yang kita kumpulkan harus bisa dielaborasi secara lebih mendalam agar kita mendapatkan informasi yang sangat detail. Hal ini dapat mencegah kita untuk mengambil keputusan yang salah dikarenakan data atau informasi sebagai acuan pengambilan keputusan tidak lengkap. Sebagai contoh, pada saat penjualan, usaha kita menurun karena adanya perubahan tren. Kita bisa mulai mencari informasi-informasi untuk menyelesaikan masalah bisnis kita. Di antara informasi yang kita bisa cari, misalnya memperdetail lagi beberapa tren dan selera masyarakat Indonesia, ke arah mana perubahannya. Apa yang disarankan oleh para ahli dalam menghadapi kondisi seperti ini. Selain itu, kita juga bisa berdiskusi dengan partner atau karyawan dalam berbisnis. Diskusi untuk pengumpulan informasi baiknya dilakukan dengan cara brainstorming, di mana semua anggota diskusi bebas memberikan ide atau gagasan tanpa disanggah atau secara langsung oleh anggota lain. Dengan menggunakan brainstorming, harapannya kita bisa menampung lebih banyak informasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Selain kita berhasil mengambil informasi-informasi yang relevan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan, sekarang tugas kita adalah membuat prediksi untuk masa depan. Hal ini dikarenakan prediksi yang kita buat bisa jadi membuat pengambilan keputusan yang berbeda. Contohnya, jika kita memprediksi bahwa perubahan selera masyarakat yang terjadi akan berlaku selama-lamanya dalam waktu yang panjang, maka kita bisa memulai memikirkan untuk mengubah produk usaha atau memodifikasinya secara dengan sesuai kebutuhan selera masyarakat. Namun jika kita memprediksi bahwa perubahan selera masyarakat tersebut hanya berlaku sementara atau musiman, maka mungkin saja kita akan memutuskan untuk efisiensi biaya demi mempertahankan usaha di musim ini dan berharap kembali bangkit jika selera masyarakat sudah kembali seperti semula. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Jika kita telah melakukan ketiga langkah sebelumnya dengan baik, maka kita sudah siap untuk mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ada baiknya kita membuat pilihan-pilihan apa yang akan diambil. Hal ini penting, karena jika hanya punya satu pilihan, itu artinya tidak ada pilihan yang lain
yang bisa dibandingkan dan bisa jadi pilihan yang Anda putuskan bukanlah yang terbaik. Dan cara membuatnya adalah buatlah tabel keuntungan dan kerugian dari mengambil keputusan dari masing-masing pilihan tersebut. Lalu bandingkan dan analisis dengan seksama agar pilihan yang Anda pilih nantinya benar-benar yang memiliki manfaat atau keuntungan paling banyak. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan, evaluasi dan belajar. Banyak orang berpikir bahwa puncak dari proses pengambilan keputusan adalah lahirnya keputusan. Nyatanya tidak. Setelah pengambilan keputusan dilakukan, maka Anda masih memiliki beberapa PR lagi. Yang terdekat adalah implementasi keputusan Anda. Keputusan yang diambil tidak akan ada gunanya jika tidak diimplementasikan. Itu sebabnya kita harus memikirkan strategi jitu agar implementasi yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Hasil dari pengambilan keputusan yang kita ambil harus kita sematkan dalam memori dan dijadikan tambahan informasi untuk pengambilan keputusan berbisnis. Dengan begitu, kita semakin canggih untuk mengambil keputusan dan itu sangat menguntungkan bagi bisnis kita. Yang